Nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita hari ini boleh kembali beribadah, amin. Walaupun secara online saya percaya Tuhan Yesus Allah yang hadir di setiap rumah kita, amin. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat, bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami kembali boleh beribadah. Kami bersuka cita Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang tetap baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Beri yang siap beribadah bersama dengan saya, katakan amin. Amin. Yang siap beribadah boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Boleh goyangkan badan Bapak Ibu ke kiri dan ke kanan. Bersuka cita bersama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami percaya kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita. Haleluya. Bersama-sama katakan di hadapan kemegahan-Mu. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lambaikan tangan saudara. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh
Hatta Jambi, Jemaat PCC Palembang. Haleluya. Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online, katakan Engkau baik. Teramat baik. Luar biasa kebaikan-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Angkat jempol saudara. Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami deklarasikan Engkau baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Tuhan, biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang selalu merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Setiap kami boleh diam dalam hadirat-Mu, sebab dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu ada kemurahan-Mu, Tuhan. Hadir-Mu dalam setiap hidup kami, itu yang selalu kami rindukan ya Tuhan Yesus. Penuhi kami. Lihat hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tuhan kami ya Tuhan Yesus, biar kami boleh diam dalam hadirat-Mu. Ku rindu
Mengenal
Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan kami. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia.
ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Doa saya semua kita dalam keadaan yang baik. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna oleh karena kemurahan Tuhan. Di minggu terakhir ini, di Agustus 2020, saya ingin membagikan firman Tuhan. Dan kalau saya boleh kasih judul, firman Tuhan kita di minggu terakhir ini adalah jangan tawar hati. Untuk itu sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kasih-Mu. Kalau hari ini kami sudah berada di penghujung Agustus, kami sungguh bersyukur Tuhan, semua itu oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, biar kami beroleh kekuatan melalui firman yang kami dengar. Setiap kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru melalui firman yang kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Jemaat GBI Soekarno-Hatta dan Jemaat GBI PCC Palembang dan semua kita yang menyaksikan acara ibadah online di pagi hari ini. Tadi saya katakan judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah jangan tawar hati. Kita akan ambil firman Tuhan di Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua di tempat ini.
Amsal 24 ayat yang 10, demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini adalah masa-masa kesesakan? Bukankah hari-hari ini kalau kita lihat di media sosial, di televisi, hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, ya. Kalau setiap kita lihat berita atau baca berita, ketika kita bangun pagi, kita lihat bagaimana pandemi COVID-19 masih terus ya bekerja dengan secara masif. Bagaimana penularannya secara masif, dan kita juga melihat bagaimana berita setiap hari bahwa Indonesia sedang memasuki jurang resesi ekonomi, dan secara jujur ya kita merasa takut, kita merasa khawatir ya kalau kita mau jujur secara pribadi ya. Dan juga kalau kita melihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga hari-hari ini sedang memberhentikan operasional mereka. Dan juga kita melihat bagaimana banyak karyawan, karyawati yang di PHK. Nah, apa itu tawar hati Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, tawar hati adalah kehilangan semangat, hilang keberanian, putus harapan, kecewa, frustrasi. Ya, jadi efek dari tawar hati ini kalau tidak kita obati atau kita biarkan berlarut, maka efeknya akan meningkat ke level yang namanya frustrasi. Maka tidak heran apabila orang sudah frustrasi, ya banyak orang akan mengambil jalan yang singkat. Ya kita lihat milioner pun, orang yang kaya pun kalau dia sudah frustrasi, dia akan mengambil jalan yang singkat. Kita lihat juga penyanyi top, artis-artis, dan bahkan juga orang-orang yang bekerja di gereja. Kita lihat beberapa tahun yang lalu pendeta di luar negeri mengambil jalan yang singkat akibat frustasi, akibat tawar hati Bapak Ibu. Nah di Alkitab, di dalam perjanjian lama, ada seorang nabi yang besar. Ya, kita tahu dia adalah Nabi Elia. Ya, meskipun nabi ini diurapi Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai dengan 4, apa yang dikatakan Nabi Elia? Dikatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangin, Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa. Ya, sehari sebelumnya barusan beliau membantai 450 nabi Baal. Tetapi kenapa keesokan harinya Nabi Elia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Nah Bapak Ibu, yang nama tawar hati itu tidak memandang siapapun, baik orang besar, baik orang kecil, siapapun bisa mengalami yang namanya tawar hati. Personal growth, ya ada suatu survei, ya di tahun 2018, survei ini melibatkan 100-an orang, ya dengan rentang usia 14 sampai 37 tahun. Dikatakan 3 alasan ya tertinggi penyebab mereka setiap orang mengambil jalan pintas. Ya ada 3 hal. 36% mengatakan lelah dengan tekanan dari berbagai pihak. Ya, masalah hutang, masalah bisnis yang hancur, ditipu oleh rekan bisnis, ya. 30% merasa tidak berguna, ya broken home, mungkin pernikahannya gagal, dan dikatakan 24%
tidak memiliki harapan hidup. Mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung bisa disembuhkan. Nah, tapi Bapak Ibu, ada satu berita baik di pagi hari ini bagi setiap kita. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kekuatan kita ini bisa kembali lagi. Mari kita buka firman Tuhan dan kita renungkan firman ini. Ada 2 poin penting yang akan saya bagikan di pagi hari ini bagi kita semua. Bagaimana kita mengembalikan kekuatan kita yang telah hilang. Poin pertama adalah menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, untuk mendapatkan kekuatan baru, firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Nah, di dalam bahasa aslinya, kata menantikan Tuhan ini adalah memakai kata kafah. Ya, artinya menantikan dengan harapan yang besar, Bapak Ibu. Dan di kafah sendiri ada 3 pengertian yang penting yang ditulis. Yang pertama, kafah itu mempunyai pengertian berharap penuh. Ya, berharap penuh, menantikan Tuhan berarti kita berharap penuh dengan Tuhan. Ya, ada orang yang berharap, tetapi seberapa besar pengharapannya kepada Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata apa? Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan akan apa? Diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus kafah. Ya, Tuhan bilang apa di Yeremia? Kita kafah, kita diberkati. Ya, kita diberkati, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita diberkati, dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir di dalam tahun-tahun yang kering. Bukankah tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang kering? Ya, di dalam bisnis kita, di dalam apapun yang kita perbuat, ya, kita berasa bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang berat gitu. Ya, dan di sini firman Tuhan bilang tidak berhenti menghasilkan buah meskipun di tahun yang kering. Kalau kita kafah, kalau kita menantikan Tuhan, kita akan tetap menghasilkan buah. Yang kedua, kafah yang kedua adalah mengikat menjadi satu, Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang menyatukan diri mereka dengan Tuhan. Ya, saya ilustrasikan mengikat menjadi satu. Saya akan contohkan bahwa saya mengikatkan diri dengan mimbar ini. Kalau saya mengikatkan diri saya dengan mimbar ini, kemanapun saya akan pergi, sudah tentu mimbar ini akan mengikuti saya. Nah, demikian juga dengan kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, apapun pikiran Tuhan, ya, apapun rencana Tuhan, apapun kehendak Tuhan, itu akan menjadi satu dengan kita, Bapak Ibu,
Nah, inilah keintiman yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ya, tidak hanya kita yang menikmati Tuhan, tetapi Tuhan juga bisa menikmati kehidupan kita. Kafah yang ketiga, pengertian ketiga adalah menunggu dengan sabar. Ya, jadi di sini artinya kita menanti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, kita sepakat semua di tempat ini, pekerjaan yang paling membosankan adalah pasti menunggu. Ya, semua orang pasti. Katakan pekerjaan paling membosankan apa? Menunggu. Apalagi dengan zaman sekarang, segala sesuatu serba cepat, serba instan, ya. Seandainya kita mau mendownload aplikasi, 1 menit aja mungkin itu sudah terlalu lama bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang serba cepat, serba instan. Nah, kita coba lihat di dalam firman Tuhan, contoh waktu manusia dan contoh waktunya Tuhan. Di Kejadian 40 ayat 14, ya ini cerita tentang Yusuf. Di saat dia dijebloskan dalam penjara dan dia berjumpa dengan juru minum raja dan juru roti raja. Dikatakan bahwa di Kejadian 40 ayat 14, Yusuf memohon kepada juru minuman yang telah diartikannya mimpinya agar setelah diangkat Firaun menceritakan keadaannya di penjara. Di Kejadian 40 ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Nah, tetapi di ayat 23 apa yang terjadi? Ya. Dikatakan tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya. Jadi juru minuman ini ya setelah dia dibebaskan dari penjara, dia lupa untuk menceritakan bahwa ada satu orang yang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Nah, seandainya di saat itu juru minuman itu menceritakan kepada Firaun apa yang terjadi, mungkin Yusuf tidak tercatat sebagai orang yang besar di Mesir. Namun apa yang terjadi? Kita lihat waktu Tuhan, saat waktunya Tuhan tiba bagi Yusuf. Di Kejadian 41 ayat 2 dikatakan, setelah 2 tahun dilupakan, ya datanglah firman Tuhan. Ya, Firaun bermimpi dan tak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun tersebut. Di Kejadian 41 ayat 9 sampai 13. Lalu berkatalah kepada kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya tersendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Nah, Bapak Ibu, waktunya Tuhan telah tiba bagi Yusuf. Apa yang terjadi di sini? Akhirnya Yusuf dipanggil oleh Firaun, dan di saat itu Raja Firaun bermimpi tentang 7 masa kelimpahan dan 7 masa kekeringan. Dan mimpi Firaun ini bisa dijawab oleh Yusuf dengan tepat.
Ya, di Kejadian 41 ayat 40 sampai 43, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, kita lihat bagaimana waktu Tuhan ya sangat indah pada waktunya. Beda dengan waktunya kita. Kalau kita dengan waktunya kita mau semuanya itu serba cepat, serba instan. Kita tidak mau melewati masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan mau mengajar kita. Melalui waktu-waktu yang sulit, kita diajar, kita direndahkan. Dan pada akhirnya, pada waktu Tuhan, kita akan diangkat. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengumpulkan kekuatan kita kembali yang telah hilang. Yang kedua adalah semangat, Bapak Ibu. Ya, di Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Nah, saya ada baca satu quote yang bagus, ya, ada satu kutipan yang bagus. Dikatakan begini, payung tidak dapat menghentikan hujan, namun dapat membuat kita terus berjalan menembus hujan. Semangat memang tidak dapat menghentikan masalah kita, namun dapat membuat kita terus berjalan menembus masalah tersebut, Bapak Ibu. Jadi dengan semangat, berapapun beban kita, ya, apapun permasalahan kita akan mampu untuk melewati semuanya itu. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, dengan semangat ya kita dapat melewati segala rintangan, segala hambatan. Saya percaya dengan semangat itu kekuatan kita akan ditambahkan. Ya, seperti Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi kenapa Habakuk bisa seperti ini? Ya, karena Habakuk tetap bersemangat. Dikatakan hal yang dilakukan Nabi Habakuk adalah meskipun, walaupun, sekalipun, dikatakan dia tetap bersorak-sorak. Meskipun keadaannya tidak baik, segala sesuatu yang di luar itu tidak baik, tidak enak. Dikatakan Nabi Habakuk tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi ingat Bapak Ibu, 2 poin ini menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, tetap bersemangat. Walaupun keadaan di luar tidak baik, tidak mendukung. Menanti-nantikan Tuhan. Mari suami istri ambil waktu bersama-sama kembali untuk membangun mezbah. Bangun pagi ataupun sebelum tidur bersama-sama bergandengan tangan kembali. Mari bersemangat setiap keluarga
Meskipun keadaan tidak baik, tapi kita bersama-sama bergandengan tangan. Saya percaya di saat kita mau menanti-nantikan Tuhan, di saat kita mau bersemangat, bergandengan tangan, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi semua kita. Mari kita akhiri ibadah kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman yang sederhana. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan untuk berkomitmen kembali ya Tuhan. Di masa-masa kesesakan ini ya Tuhan. Supaya kami boleh mengambil waktu kami. Kami mau menanti-nantikan Engkau ya Aba ya Bapa. Dan yang kedua, kami mau tetap bersemangat ya Aba ya Bapa. Walaupun keadaan tidak baik di luar, tapi kami percaya ya Tuhan, jika kami mengambil komitmen 2 poin ini, kami percaya Kau akan turun tangan bekerja ya Tuhan, untuk memberkati setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita hari ini diberkati dengan ibadah online kita. Firman menguatkan kita, firman memberikan pengharapan yang baru bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami yang lemah kami boleh berkata kami kuat. Kami yang putus pengharapan kami boleh berkata bahwa kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami mau katakan kami mau menjadi hamba yang setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memberkati gembala pembina kami Pak Niko Tuhan. Engkau memberkati juga keempat wakilnya, kami berdoa Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan gembala rayon kami Pak Samuel Gunawan. Gembala kami di tempat ini Pak Aning Tuhan, wakil gembala Pak Abe Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan dari tahta-Mu mengalir bagi setiap hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur pemimpin yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah memberkati setiap rumah demi rumah. Kami percaya Engkau Allah hadir dan Engkau Allah yang menyertai setiap hidup umat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih dan anugerah-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat pulang. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat pulang daripada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.